Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua. Apotesis. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Bagaimanapun, satu putaran do surgawi dapat mempertahankan suatu era. Dalam kebanyakan kasus, jalan surga sangat stabil. Jika jalan surga berguncang, sesuatu yang besar akan terjadi. Itu adalah kematian Tiansun. Dan mahkota takdir akan muncul lagi. Hanya ada 128 penguasa surgawi di alam semesta, dan umur panjang penguasa surgawi sangatlah panjang. Kematian satu penguasa surgawi sangat jarang terjadi, dan ini juga merupakan peluang besar bagi semua ras. Klan besar seperti klan Yoye hanya memiliki 4 penguasa surgawi. Jadi, menambahkan penguasa surgawi lainnya sangatlah penting. Dan keempat penguasa surgawi ini mendukung klan Yoye. Adapun penguasa surgawi bayangan patah, tentu saja merupakan pendukung kuat Yo. Namun penguasa surgawi panah dewa di klan Yoye yang masih tersembunyi sejauh ini, dia selalu menjadi pendukung setia Sun. Ada juga mereka berdiri di belakang Raja Kehidupan, namun dewa surgawi terakhir yang tersisa tetap netral, dan bahkan kadang-kadang mendengarkan perintah Dewan Tetua. Jika Yo bisa mendapatkan mahkota takdir lagi, klan Yoye akan memiliki satu penguasa surgawi lagi, dan penguasa surgawi ini akan berdiri teguh di belakangnya, sehingga status Yo akan semakin terkonsolidasi. Langit berguncang. Apakah dewa surgawi tertentu telah jatuh? Dewa langit bayangan patah menggelengkan kepalanya. Rajaku, tidak ada dewa surgawi yang jatuh. Tidak ada Tiansun yang jatuh. Alis Yo berterangkat. Mendengar jawaban ini, jelas Yo sedikit terkejut. Langit berguncang. Lalu apa yang terjadi? Mendengar pertanyaan Yo, ada sedikit keraguan di wajah Tiansun bayangan patah. Kemudian dia berkata, meskipun tidak ada Tiansun yang mati, saya merasa ada mahkota takdir ekstra di jalan surga. Mendengar hal tersebut, Yo langsung terpana. Mahkota takdir ekstra? Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Bagaimanapun, hanya ada 128 mahkota takdir dalam satu putaran surga. Ini adalah akal sehat dan aturan yang tidak bisa dilanggar di dunia. Saya tidak tahu kenapa. Penguasa surgawi bayangan patah menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu apa yang akan terjadi pada mahkota takdir ekstra ini. Jika itu dibawa secara paksa oleh orang lain, maka itu harus diperjuangkan apapun yang terjadi. Saya telah menghitung posisi mahkota takdir ini. Di mana? Ia bertanya. Di alam Yeluo. Jawab dewa surgawi bayangan patah. Tetapi sejak kemarin lusa, posisi mahkota takdir terus berubah dan sepertinya telah terbang ke angkasa luar menuju ke langit utara. Mendengar kata-kata tersebut, warna aneh tiba-tiba muncul di mata Zo. Kemudian dia tertawa tajam. Rajaku. Tiansun bayangan patah menatap Yo dengan aneh, tapi dia tidak tahu mengapa dia tersenyum. Sun, yang berada di alam Yin Luo sebelumnya, dikejar oleh anak buah saya di sepanjang jalan, dan kemudian melarikan diri ke angkasa luar, menuju ke wilayah langit utara. Apakah ada hal seperti itu? Penguasa surgawi bayangan patah tidak pernah menghitung posisi Lo Sheng atau Sun. Penguasa surgawi membawa takdir, tetapi perhitungan mereka tidak ada habisnya. Jika dia ingin menghitung posisi makhluk hidup dari udara, itu hanya bisa terbatas pada cangkupan dunia yang besar. Tidak peduli seberapa jauhnya, mustahil bagi mereka yang menghitung jaraknya. Namun tidak sulit untuk sekedar menghitung mahkota takdir. Faktanya, setelah kematian setiap penguasa surgawi, mahkota takdir akan muncul secara acak di suatu tempat. Di 100.000 dunia, itu hampir selalu dihitung oleh penguasa surgawi dan kemudian hanya seseorang yang akan dikirim untuk merampoknya. Dewa hanya membantu klan Yoye saya. Jika ini masalahnya, maka klan Yoye mungkin tidak bisa mempertahankan tindakan kita.
kata Yu dengan sedikit keanehan di matanya. Kemudian dia tiba-tiba berdiri dari singgasananya, menyeret beberapa orang bersamanya. Dia mengenakan gaun biru sepanjang 10 kaki, mengayunkan pinggang rampingnya, dan berjalan cepat menuju pintu masuk istana. Sementara Tianxun bayangan patah mengikuti dari belakang. Bagaimanapun, semua orang ingin mendapatkan mahkota takdir. Jika penguasa surgawi bayangan patah bisa mengetahuinya, penguasa surgawi lainnya juga bisa mengetahuinya. Karena munculnya mahkota takdir hanya akan memicu persaingan antar ras yang tak terhitung jumlahnya. Karena beberapa ras bisa cukup beruntung jika memiliki mahkota takdir yang mendarat langsung di tanah suci klan mereka. Setelah dijemput oleh seorang pejuang dan budidaya penguasa alam, mereka diberikan gelar dewa surgawi. Namun bagi beberapa ras yang lemah, ini bukanlah hal yang baik. Karena Tianxun yang baru saja membawa takdir sangatlah lemah dan kekuatan dari Tianxun juga berbeda-beda. Bahkan jika Tianxun muncul dari klan kecil di dunia besar, dia akan sering dibunuh oleh Tianxun dari ras lain. Dan jika Tianxun dibunuh, mahkotanya akan hilang lagi dan muncul di dunia lainnya. Ada suatu masa ketika mahkota takdir muncul di lokasi yang sangat sial. 7 kali berturut-turut dia muncul di tempat suci beberapa klan kecil. Kemudian selama periode itu, 7 penguasa surgawi terbunuh. Faktanya, 7 Tianxun yang membawa mahkota takdir yang sama. Mahkota takdir ini adalah senjata mematikan bagi para pejuang dari banyak penguasa alam. Dan juga merupakan dewa kematian yang tersenyum. Pada akhirnya, mahkota takdir masih tertinggal di tangan klan kecil tertentu. Master alam yang kuat dari klan kecil itu juga memahami bahwa meskipun dia membawa takdir, dia akan tetap mati tanpa perlindungan penguasa surgawi kuat lainnya. Setelah mempertimbangkan semuanya, dia akan memberikan mahkota takdir dan membiarkan klan besar di dunia bertarung di antara mereka sendiri. Sekarang Tianxun bayangan patah muncul di depan Zhou segera setelah melakukan perhitungan. Tentu saja, dia memberitahu Zhou tentang masalah ini dan berharap Zhou segera mengirim pasukannya untuk berpartisipasi dalam kompetisi mahkota takdir. Secara kebetulan, mahkota takdir sebenarnya ada pada Sun. Lebih penting lagi, Zhou telah mengirim orang untuk mengejar Sun satu demi satu. Jelas sekali bahwa klan Yoye telah memanfaatkan kesempatan ini. Saat Yo menarik rok panjangnya dan berjalan menuju pintu utama Istana Kematian, pintu itu terbuka secara otomatis. Kemudian sekelompok orang tua dari dewa tetua yang telah lama menunggu di sini, semuanya melihat ke arah Yo. Saat malam yang diterangi cahaya bulan melihat Zhou berinisiatif keluar dari istana eksekusi. Ada ekspresi terkejut di wajah mereka. Raja, Zhou, apakah Anda mau mendengarkan nasihat dewa tetua atau tidak? Dua raja saling membunuh dan melanggar aturan leluhur. Tidak peduli seberapa besar kebencian yang Anda miliki, Anda tidak boleh melakukannya. Aturan seperti itu telah ditetapkan dari zaman kuno. Di masa depan, 3 raja klan Joye harus saling menghadapi. Jika tidak, mungkin klan Joye tidak akan pernah bisa makmur lagi. Orang-orang tua di Dewan Tetua tidak terlalu menghormati Yao. Meskipun ada 3 raja bebas pada saat yang sama, umur orang-orang tua ini dihitung dalam jutaan tahun, atau bahkan puluhan juta tahun. Dan mereka menyarankan kepada Zhou, itu adalah hak dari Dewa Tetua. Namun Zhou melambaikan tangannya ke arah Yuye, menatap orang-orang tua dari Dewa Tetua, dan kemudian berkata dengan tenang, "Saya tidak punya waktu untuk mendengarkan omong kosong kalian." Omong kosong? Anda? Para tetua langsung tercengang saat mendengarnya. Jika saran dari Dewan Tetua ternyata tidak masuk akal, jadi apalagi gunanya keberadaan Dewan Tetua? Mendengar itu, Zhou tersenyum dingin, dan cahaya biru samar muncul dari tubuhnya. Di wajah yang hampir sempurna itu, ada aura kekerasan yang tidak bisa disembunyikan. Memang, Dewan Tetua tidak lagi berguna. Jika tidak, Anda tidak dapat menyembunyikannya.
Jika kalian keberatan, saya akan langsung menghapuskan Dewan Tetua. Penghapusan? Anda berani? Perkataan Joe seperti sayuran hijau yang dilemparkan ke dalam wajan minyak, yang langsung membuat orang-orang tua itu mendidih. Kemudian seorang lelaki tua dari klan Joye yang telah hidup selama 8 juta tahun hampir melompat ke depan dan menunjuk ke hidung Joe sambil mengutuk. Saya seharusnya tidak membantu Anda naik ke kekuasaan saat itu. Bagaimana bisakah kita keluar dari klan Joye? Yuye sedikit mengernyit dan berdiri di depan Zhou. Bahkan jika lelaki tua ini adalah pemimpin Dewan Tetua, akan sangat berbahaya jika menyinggung raja dengan cara ini. Mereka memang akan mendapat kesulitan. Wajah Zhou tidak peduli dan dia hanya berkata dengan ringan, "Bayangan patah." Benar itu, Dewa Surgawi Bayangan Patah di belakangnya berjalan keluar dengan tenang, dan matanya bertemu dengan pemimpin Dewan Tetua, yang membuat pemimpin Dewan Tetua sepertinya teringat sesuatu. Kemudian pupil matanya tiba-tiba terbuka dan dia berteriak dan marah. "Bayangan patah! Beraninya Anda!" Sebelum Tiansun Bayangan Patah menjadi penguasa surgawi, dia juga anggota Dewan Tetua. Ketika klan Joye menerima mahkota takdir, mereka memilih satu orang dari Dewan Tetua untuk memikul takdir. Dan tahun itu, dia menjadi pemimpin Dewan Tetua sangat merekomendasikan Bayangan Patah membawa mahkota takdir. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa setelah jutaan tahun kemudian, dia akan mati di tangan Bayangan Patah. Tidak ada pertunjukan kekuatan, tidak ada pertempuran, dan tidak ada aliran energi sejati yang terasa. Namun pemimpin Dewan Tetua, seorang pejuang dari klan Joye dengan tingkat kultivasi utama penguasa alam besar, tiba-tiba jatuh ke tanah dan mati. Dan yang merenggut nyawanya hanyalah pandangan sekilas dari Tiansun. Pada saat ini, semua orang dari Dewa para tetua tercengang saat melihat presiden terjatuh ke tanah. Jelas, mereka tidak pernah menyangka bahwa Zhou benar-benar berani membunuh, dan dia mengincar pemimpin Dewan Tetua. "Jika kalian terus berbicara omong kosong, saya tidak keberatan membunuh kalian semua." Setelah mengatakan itu, Zhou pergi bersama Yuye dan Tiansun Bayangan Patah, karena dia tidak punya waktu untuk berurusan dengan orang-orang tua dari Dewan Tetua ini. Dia awalnya berencana untuk memiliki waktu yang sedikit lebih santai untuk permainan kucing dan tikus dengan Sun. Tetapi ketika menyangkut mahkota takdir, dia tahu bahwa permainan tersebut harus berakhir. Yuye, mintalah Yomeng dan Jiantong untuk segera mengambil tindakan dan beritahu mereka tentang mahkota takdir. Jika mereka menemukan mahkota takdir, segera bawa kembali. Perintah Yo segera keluar. "Mahkota takdir?" Yuye tertegun, tapi matanya tertuju pada Tiansun Bayangan Patah. Melihat itu, Tiansun Bayangan Patah mengangguk. "Mahkota takdir telah lahir, dan ada kemungkinan mahkota itu akan berada di sisi Sun." "Saya mengerti." Yuye adalah orang yang cerdas, dan tidak perlu mengucapkan sepatah kata pun untuk kedua kalinya. Pada saat yang sama, di antara bintang-bintang di alam semesta, badai dahsyat selalu tertiup di bintang ini. Badai itu seperti bekas luka di bintang, panjangnya jutaan mil, bergerak perlahan di permukaan bintang, dan ini adalah badai api dan guntur yang telah berlangsung selama hampir 1 juta tahun. Dalam lingkungan yang keras seperti ini, tidak ada makhluk hidup yang dapat bertahan dari badai ini. Namun saat ini, ada seseorang yang duduk di tengah badai, mengangkat tangan dan menghitung dengan jari. "Tidak di sini." Setelah mengatakan ini, dia mengangkat tangannya lagi dan masih menghitung dengan jarinya. "Masih belum sampai di sini. Pikirkan lagi." Tiba-tiba, mata pria itu terbuka dan cahaya di matanya seterang bintang. "Saya sudah menemukannya. Saya tidak dapat menemukan apapun, meskipun saya berhasil menembus sepatu besi itu, dan ternyata itu akan datang ke arahku. Mahkota takdir ini, saya harus mendapatkannya." Setelah dia selesai berbicara, sosoknya menghilang ke dalam badai besar, dan ketika dia menghilang, badai itu perlahan mulai berhenti.
Di dunia, banyak dewa surgawi yang terus-menerus menghitung keberadaan mahkota takdir. Metode penghitungan setiap Tianshun berbeda-beda, tetapi pada dasarnya mereka dapat menghitung posisi mahkota takdir, yang berarti mereka telah mengunci posisi Lo Sheng dengan kuat dan mulai mengambil tindakan. Bahkan Lo Sheng tidak menduganya saat ini. Dia sangat percaya diri pada rumah abadinya, tapi itu untuk Zhou. Sulit untuk mengatakan jika Tianshun datang sendiri, namun Lo Sheng saat ini tidak mengetahui bahwa posisinya telah dikunci oleh banyak penguasa surgawi. Dia masih mengendalikan cakram reinkarnasi yang rusak, melakukan perjalanan melalui angkasa luar dan menuju ke utara. Saat ini, bintang-bintang di alam semesta sangat padat. Melihat bintang-bintang di dunia besar, dia berpikir bahwa bintang-bintang itu tidak berjauhan. Namun ketika dia sendiri melakukan perjalanan di langit yang dalam, Lo Sheng akhirnya menyadari betapa jauhnya jarak mereka. Saat ini, kecepatan melarikan diri dari cakram reinkarnasi ini sudah sangat cepat. Bahkan jika Lo Sheng meledak dengan kecepatan penuh, dia mungkin tidak dapat mengejar cakram reinkarnasi ini. Namun penerbangan ini berlangsung selama sebulan penuh. Dia hanya bergerak sedikit di langit yang dalam dan masih sangat jauh dari wilayah langit utara. Dan kuncinya adalah tidak ada jalur luar angkasa di luar angkasa ini. Dari satu bintang ke bintang lainnya, jaraknya hampir tidak terbayangkan. Hanya pejuang yang mempraktekkan pergerakan ruang yang dapat menghilangkan waktu dari jarak ini dan bergerak secara otomatis di dalamnya. Namun misteri hukum seperti perpindahan ruang memerlukan budidaya untuk mencapai ranah penguasa alam. Pada saat ini, Lo Sheng menjaga arah cakram reinkarnasi dan mulai berlatih sambil duduk bersila. Selama periode waktu ini, pusaran air kecil mulai muncul di tengah lautan kekacauan di dunia batin Lo Sheng. Setelah memasukkan benih pohon dunia ke dalam dantian sebelumnya, benih pohon dunia perlahan-lahan menyerap energi kekacauannya, dan menyerapnya tidak pernah berhenti. Lo Sheng sendiri telah menjalin hubungan dengan benih pohon dunia ini, dan dia merasa bahwa setelah benih pohon menyerap energi kekacauan, tampaknya mengubah energi kekacauan menjadi energi khusus lainnya. Namun, itu bukan esensi hati, dan bukan juga kekuatan hukum murni, sehingga Lo Sheng sendiri tidak bisa mengatakan apa itu. Bahkan meskipun Lo Sheng juga bertanya kepada King Long dan Sun tentang keraguan ini, tapi keduanya juga mengatakan kebingungannya. Bagaimanapun, energi kekacauan melibatkan hal-hal yang tidak lagi mereka pahami. Pada awalnya, King Long bahkan memiliki keraguan apakah benih pohon dunia dapat menahan energi kekacauan untuk berakar dan bertunas di tubuh Lo Sheng. Ternyata kekhawatiran King Long sedikit tidak perlu. Tapi sekarang ada beberapa reaksi aneh, dan Lo Sheng masih perlu menjelajahinya sendiri. Suatu hari, 1,5 bulan kemudian, sebuah ledakan keras tiba-tiba bertema cakram reinkarnasi, yang membuat cakram reinkarnasi tiba-tiba bergetar hebat. Pada saat ini, Lo Sheng tiba-tiba membuka matanya. Mereka datang! Setelah bangun, Lo Sheng melihat sekeliling cakram reinkarnasi dan dia melihat dua prajurit klan Joye, seorang pria dan seorang wanita berdiri di depan cakram reinkarnasi. Kekuatan kedua orang ini seharusnya tidak jauh berbeda dari 4 orang pembunuhan dan pemusnahan sebelumnya. Alis Lo Sheng sedikit berkerut. Bagaimanapun kekuatannya masih terlalu lemah, atau karena Sun terekspos terlalu cepat. Lo Sheng masih belum bisa tumbuh dan menghadapi musuh yang begitu kuat. Tidak peduli betapa berbakatnya Lo Sheng, mustahil untuk bersaing dengan penguasa alam yang kuat ini dalam waktu singkat. Namun, meskipun cakram reinkarnasi mengalami kerusakan parah dari lawan, Lo Sheng tidak berhenti sama sekali, melainkan menggunakan seluruh kekuatannya untuk mendorong cakram reinkarnasi terbang di luar angkasa. Raja berkata, jangan menahan apapun, hancurkan cakram reinkarnasi terlebih dahulu, bunuh pemuda itu dan ambil mahkota takdir. Kata wanita suku Joye dengan tenang. Pria berjubah klan Joye tersenyum tipis. Itu hanya sesuatu yang mudah dipahami, tapi Anda memperhatikannya. Setelah dia selesai berbicara,
pedang kristal lavender muncul di tangannya. Dia mengayunkan pedang kristal itu dengan ringan, dan pedang kristal itu mulai bergetar dengan cepat. Kemudian pedang kristal itu terbelah menjadi 2 dalam sekejap. Lalu dari 2 menjadi 4, dan dari 4 menjadi 8. Di bawah pembelahan seperti itu, hanya dalam waktu sebatang dupa, pedang kristal yang tak terhitung jumlahnya muncul di atas cakram reinkarnasi. Hujan kristal roh. Saat suara pria klan Yoye menghilang, pedang kristal itu jatuh langsung ke arah cakram reinkarnasi secara bersamaan. Pedang kristal ini terbuat dari bahan yang tidak diketahui, bahkan cangkangnya yang sangat keras tidak dapat menghalangi kekuatan tembus pedang kristal. Setelah pedang kristal pertama tenggelam ke dalam cakram reinkarnasi, dalam sekejap dia meninggalkan lubang seukuran mangkok di permukaan, diikuti oleh pedang kedua, ketiga, dan keempat. Segera, pedang kristal itu seperti hujan badai yang tak tertahankan, dan tak lama kemudian, cakram reinkarnasi penuh dengan lubang di seluruh. Terlebih lagi, setelah menembus cakram reinkarnasi, pedang kristal ini sebenarnya masih menembus sepenuhnya, merajalela di cakram reinkarnasi. Pada akhirnya, pedang kristal tersebut keluar dari dasar cakram reinkarnasi lagi. Bahkan setiap pedang kristal menembus cakram reinkarnasi, pedang kristal itu berbalik lagi dan kembali ke atas. Pedang kristal dalam jumlah besar ini menutupi seluruh cakram reinkarnasi. Loseng sedang duduk di bagian bawah istana juga tidak kebal. Pedang kristal langsung menembus istana dan menusuk Loseng secara langsung. Namun, meskipun dia duduk di tanah, dia masih bisa berputar untuk menghindari pedang kristal. Setelah menyaksikan pedang kristal dengan cepat tenggelam ke lantai dan menghilang, Loseng kembali ke posisi semula dan terus mengontrol cakram reinkarnasi dari awal hingga akhir. Dengan tanpa ekspresi, bagaimanapun cakram reinkarnasi ini memang merupakan senjata ajaib luar angkasa yang bagus. Tetapi kekuatan Loseng saat ini tidak dapat menahannya. Dia hanya bisa menggunakan cakram reinkarnasi untuk terakhir kalinya. Dia bisa berlari sejauh yang dia bisa. Tepat ketika Loseng mengendalikan cakram reinkarnasi, lebih dari selusin pedang kristal jatuh. Sosok Loseng bersinar lagi, masih berkonsentrasi untuk mengendalikan cakram reinkarnasi. Saat pedang kristal ini bergerak bolak-balik, cakram reinkarnasi sudah ditutupi dengan lubang kosong yang tak terhitung jumlahnya. Hampir selesai, biarkan saya melakukannya. Pada saat ini, wanita klan Yoye yang memegang pedang sepanjang 1 kaki meletakkan pedangnya di belakangnya, dan cahaya dingin muncul di bilahnya. Adapun kedua prajurit dari klan Yoye ini, mereka adalah jenderal paling cakap di bawah Yo, dan kekuatan mereka sebanding dengan 4 orang yang bertugas membunuh dan memusnahkan. Namun, setelah mengikuti Yo selama bertahun-tahun, manfaat yang mereka peroleh secara alami jauh lebih besar daripada mereka berempat. Jadi senjata di tangan keduanya adalah artefak tertinggi. Pedang kristal di tangan pria itu disebut pedang kristal Wanseng. Selama dia cukup kuat, dia bisa mengubah satu pedang menjadi pedang yang tak terhitung jumlahnya. Dan setiap pedang kristal memiliki kekuatan yang sama dengan pedang kristal pertama. Di Monumen Roh Alam Semesta, pedang kristal 10.000 kehidupan ini berada di peringkat 2120, yang merupakan peringkat saat ini. Sedangkan untuk wanita bernama Jiantong, nama pedang di tangannya adalah Zan, yang hanya memiliki 1 kata. Pemurni senjata yang menempa pedang Zan juga memiliki temperamen yang sangat aneh, dan nama mereka semua memiliki 1 kata. Tetapi setiap senjata yang dia tempa telah dimasukkan dalam Monumen Roh Semesta dan menduduki peringkat 3.000 teratas, yang artinya juga mengandung hukum sebab dan akibat. Ketika Jiantong mengayunkan pedang lebar bernama Zan, cahaya dingin pada pedang lebar itu tiba-tiba menjadi sangat terang, sehingga mustahil untuk melihatnya secara langsung, seolah-olah ada bintang yang tertanam di bilahnya. Segera bilah pedangnya menari-nari di pinggang Jiantong. Kemudian bilah cahaya itu menyebar seperti kipas, seolah-olah kipas besar muncul di langit yang dalam.
Pada saat yang sama, segala sesuatu yang berada dalam jangkauan cahaya pedang ini akan dipotong menjadi dua bagian. Karena hukum sebab dan akibat yang terkandung dalam pemotongan ini sangat mirip dengan hukum sebab dan akibat pada beliung tambang bintang hitam. Tetapi hukum sepenyebab dan dampak beliung tambang bintang hitam adalah untuk menembus. Sedangkan hukum dari sebab dan akibat yang terkandung dalam pedang ini adalah memotong segalanya. Sekarang, tebasan pedang ini menggunakan hukum sebab dan akibat seperti ini untuk memotong cakram besar reinkarnasi menjadi dua ujung. Namun, saat cahaya pedang terbentuk kipas menyebar ke cakram reinkarnasi yang besar tiba-tiba terangkat tinggi, dan anehnya, dia dapat menghindari serangan mematikan. Meskipun cakram reinkarnasi yang dikendalikan oleh Loseng tidak bisa menghindari pedang kristal yang padat itu, tapi dia pasti akan menghindari cahaya pedang yang menyebar perlahan. Jelas, Loseng juga bukan orang bodoh, dan dia terus berlari sepanjang jalan. Melihat itu, Zhou Meng tidak bisa menahan tawa. Sungguh sebuah lelucon bahwa Jiantong bisa mengendalikan senjata sebesar itu. Bahkan Jiantong juga tidak menyangka bahwa ketika cakram reinkarnasi ini akan dihancurkan dan dilubangi, dia masih bisa mengelak dengan begitu cekatan. Kemudian jejak kemarahan di mata Jiantong semakin intens, dan kemudian dia mengendus dingin, dan pedang itu diayunkan dengan liar lagi. Berputar! Pedang lebar itu berubah menjadi roda cahaya di tangannya, dan kemudian lusinan cahaya pedang menyebar dengan dia sebagai pusatnya. Kali ini, kecepatan cahaya pedang itu lebih dari 100 kali lebih cepat dari sebelumnya. Apalagi kipas ini ada yang vertikal, ada yang horizontal, dan ada yang diagonal. Tidak ada titik buta sama sekali. Bahkan Zhou Meng harus menjauh agar tidak terlibat dalam cahaya pedang itu. Segera suara memilukan datang dari cakram reinkarnasi. Pedang itu tidak dapat dihentikan dan memotong cakram reinkarnasi yang besar menjadi beberapa bagian dalam sekejap. Lagi pula cahaya pedang ini juga terlalu tajam. Bahkan setelah dipotong-potong, seluruh cakram reinkarnasi masih terus terbang dengan inersia suatu periode waktu. Cakram reinkarnasi akhirnya sepanjang garis tipis itu, mereka mulai hancur sepotong demi sepotong. Berubah menjadi pecahan besar tak terbentuk, terus-menerus melayang dan berguling di udara. Di antara pecahan besar, pecahan ini perlahan berputar dalam bentuk spiral. Kaki Loseng dipaku dengan kuat di atasnya. Seluruh tubuhnya berguling dalam pecahan itu, tapi matanya terus tersenyum tipis ke arah Zhou Meng dan Jiantong. Ini anak! Zhou Meng memandang Loseng. Sun harus melekat padanya dalam tubuh roh pedang. Bunuh dia dulu, kata Jiantong ringan. Di matanya, lelaki kecil di alam Laudewa hanyalah seorang pemula yang baru saja memulai seni bela diri, dan selalu menjadi prioritas pertama. Namun pada saat ini, token karakter Gen di tangan Loseng tiba-tiba muncul, dan langsung berubah menjadi rumah abadi mini. Kemudian sosoknya menghilang dari tempatnya. Melihat pemandangan ini, Jiantong sedikit terkejut. Apakah ada senjata ajaib luar angkasa lainnya? Senjata ajaib luar angkasa tidak terlalu umum, tapi mereka tidak menyangka bahwa setelah memotong piringan reinkarnasi sebesar itu, Loseng akan bersembunyi di senjata ajaib luar angkasa lagi. Sialan, ini hanya buang-buang waktu saya. Jiantong tidak ragu-ragu sama sekali dan langsung pergi ke rumah abadi mini. Namun begitu Jiantong bergegas ke depan, dia melihat rumah abadi mini bergegas ke depan dengan kecepatan yang sangat cepat. Kenapa senjata ajaib luar angkasa ini memiliki kecepatan yang keterlaluan? Zhou Meng juga mengangkat alisnya. Sebagai penguasa alam yang kuat, keduanya adalah pemimpin di antara penguasa alam. Dan pemahaman mereka tentang hukum dan ruang dapat dikatakan sebagai eksistensi teratas di bawah putaran Do surgawi ini. Dan pertandingan mereka sama dengan Tianxun yang kuat. Tapi, melihat kecepatan melarikan diri dari rumah abadi, itu beberapa kali lebih cepat daripada pelarian penuh mereka. Dan dalam sekejap mata, itu menjauhkan diri dari mereka berdua.
Tidak masalah seberapa cepat Anda melaju. Jiantong mendengus dingin, kemudian menebas dengan pedang panjang lagi dan langsung merobek ruang tersebut, dan kemudian mengambil langkah maju. Dengan kekuatan hukum ruang yang kuat, dia melintasi ruang dalam ratusan mil dalam sekejap. Hal yang sama berlaku untuk Yomeng. Dengan satu langkah dia memindahkan ruang dan memblokir bagian depan rumah abadi kecil ini. Meskipun kecepatan rumah abadi ini sangat cepat, ia terbang melintasi angkasa. Dibandingkan dengan dua orang yang berjalan ratusan mil atau bahkan ribuan mil sekaligus, dia masih jauh lebih lambat. Hancurkan! Melihat rumah abadi mini yang datang langsung ke arahnya, Jiantong melambaikan pedangnya dan menebasnya secara langsung. Namun rumah abadi kecil ini tidak hanya sangat cepat, tetapi juga sangat fleksibel. Menghadapi tebasan ini, rumah abadi benar-benar berputar 90 derajat di udara untuk menghindari kekuatan tebasan. Tapi setelah menghindari pedang wanita klan Yoye, pedang kristal Yomeng segera masuk. Pedang kristal yang padat itu seperti hujan pedang yang indah dan mematikan. Hanya saja di bawah hujan pedang ini, rumah abadi melewatinya dengan cepat dari awal pada akhirnya. Tidak ada pedang kristal yang menyentuhnya. Setelah lolos dari serangan keduanya, rumah abadi mini terus terbang menjauh. Kemudian keduanya bergerak di luar angkasa lagi dan mencegat lagi. Setelah dikejar dan dihadang berulang kali, ia justru berhasil keluar dalam waktu yang lama. Pada saat ini, ekspresi wajah kedua anggota klan Yoye menjadi semakin tidak sabar. Mereka tidak pernah menyangka bahwa piringan besar reinkarnasi dapat dengan mudah dihancurkan oleh mereka, dan mereka tidak berdaya untuk melakukan apapun terhadap rumah abadi kecil di depan mereka. Jadi bagi mereka, ini mungkin merupakan rasa malu dan hina yang besar. Di rumah abadi, Loseng berdiri di alun-alun, dan Afu berdiri di belakang Loseng. Sebuah dinding kristal berdiri di depan mereka, dan dunia luar terpantul di dinding kristal. Tepatnya, dunia luar dari rumah abadi tidak berada di alam semesta, tetapi di dunia di mana segala sesuatunya sangat besar. Namun dunia besar ini ditutupi oleh penghalang yang dilepaskan dari rumah abadi seperti tutup panci. Dan rumah abadi kecil yang dikejar sebenarnya hanyalah sebuah ilusi. Sepertinya Anda tidak bisa menyingkirkan mereka. Loseng memandangi dua orang yang saling mengejar di dinding kristal. Afu tersenyum tipis. Tuan, tidak perlu khawatir. Kedua orang ini telah memahami pergerakan ruang. Tentu saja istana abadi tidak dapat menyingkirkan mereka dengan mengadakan pelarian terbang. Tetapi dua penguasa alam belum lagi. Mereka tidak dapat menyingkirkannya. Bahkan rumah abadi ini tidak bergerak di sini. Mereka tidak memiliki peluang untuk menerobos. Loseng mengangguk. Dia masih tidak tahu bagaimana menyelesaikan krisis yang ada. Tapi setidaknya dia memastikan keselamatannya sendiri dan keselamatan Sun. Sekarang dia hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu untuk melihat betapa terjeratnya Yo. Dan pengejaran ini berlangsung sekitar 2 hari, tetapi mereka semakin dekat dengan bintang kuning cerah di wilayah Zhongtian. Meskipun Yomeng dan Jiantong saling mengejar, mereka tetap tidak dapat menghentikan rumah abadi kecil ini. Tapi saat ini, asap hitam muncul di belakang mereka berdua. Asap hitam bergulung dan sebuah tangan raksasa terulur untuk meraih prajurit klan Yoye. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Earth sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.